Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hari ini tentunya lagi mungkin tidak enak badannya atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insya Allah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang hukum sholat berjamaah dengan pacar. Wah, ini sangat menarik sekali ini. Tema bagi kaum pemuda ya, kaum pemuda yang saat ini mungkin agak-agak cemas gimana ya, bolehkah ya sholat berjamaah dengan pacar? Walaupun itu di pasar atau tempat umum atau di tempat yang mungkin bisa terjadi sesuatu, mungkin apakah boleh, hukumnya gimana, dalilnya seperti apa? Wah, tanya dalil juga nanti sebenarnya Ustaz. Oke, untuk itu silakan yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan Ustadz Muslihin LCMH, dan nanti di sesi yang kedua silakan boleh bertanya di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung telepon saja di 024 6746352. Oke, langsung saja kita simak, monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, pemirsa TVku, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ditambahkan rahmat dan berkahnya, dan kita semuanya segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang sholat ya. Masih kita sudah beberapa pertemuan ini memang masih seputar tentang sholat yang mungkin bisa kita bahas ya, kita akan angkat tema dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah bareng ya, mungkin bisa aja bareng laki-lakinya itu pacarnya atau laki-laki yang tidak mahram, atau perempuannya itu sebagai makmum pacarnya, atau ya perempuan yang tidak mahram berduaan. Jadi bisa saja memang itu ya identiknya adalah mungkin adalah pacar ya misalnya. Kenapa demikian? Karena bahasanya sok romantis gitu ya. Kapan kamu mau ngimami ya, dimulai dari sekarang misalnya dan sebagainya, nggak tahu di mana ya. Terus atau mungkin pas mungkin ketemu di mana dan sebagainya, seakan-akan Islami kan gitu kan ya, berketemuan tapi kan masih jamaah bareng kan gitu kan. Nah, padahal itu ya nggak ada yang namanya istilah bahasanya
Islami. Maka kita akan membahas dari 3 sesi, dari 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang sholat jamaah dulu lah. Yang kedua kita akan membahas tentang yaitu apa batasan kholwah bagi laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Baru kita akan membahas nanti ketika sholat jamaah itu digabungkan dengan 2 itu, kholwat itu, maka bagaimana nanti terjadi hukumnya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi yang pertama memang orang itu sangat dianjurkan untuk sholat jamaah. Bahkan dalam madhab selain Syafi'i, kalau dalam madhab Syafi'i yang paling masyhur hukum sholat jamaah adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkadah, jadi sunnah yang sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Bahkan ada yang mengatakan dalam madhab selain Syafi'i, entah madhab Abu Hanifah kalau tidak salah, itu bahkan wajib atau bahkan semi-semi wajib. Jadi mengacu pada hadis ketika sahabat ada yang tidak jamaah, Rasulullah agak sedikit marah dan mengatakan akan saya bakar rumahnya. Kalau tidak ikut jamaah akan saya bakar rumahnya. Nah, dari kata itu akhirnya ada yang mengatakan sampai semi-semi wajib. Semi-semi wajib itu ya kalau tidak meninggalkan kalau tidak melakukan ya sangat tidak afdol. Terus maka dari situ memang dasar yang dipakai untuk bagaimana kesunahan sholat jamaah, yaitu sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Sholatul rajuli sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, dari sholat jamaah ini pastinya ada pengecualian bagaimana boleh atau tidaknya atau lebih afdol sholat sendirian daripada sholat jamaah. Ada beberapa kasus. Di antaranya adalah apa? Di antaranya contoh misalnya imamnya adalah orang yang mungkin mohon maaf fasik misalnya. Dari penampilannya tidak meyakinkan, banyak tato misalnya, walaupun dalam hal ini pasti akan tidak setuju. Kan semua orang harus husnudzon dan sebagainya. Misalnya ya. Maka ada ketika tidak ada yang lain kecuali imamnya itu ya disunnahkan atau lebih afdol sholat sendirian daripada sholat dengan imamnya fasik. Atau sholat yang imamnya beda madhab. Beda madhab itu dalam akidah. Misalnya satunya orang Syiah, satunya Sunni, atau satunya Salafi Wahabi, satunya Sunni. Maka lebih afdol sebenarnya yaitu sholat sendirian. Nah, ada beberapa kasus yang disebutkan tadi itu berarti apa? Lebih diutamakan sholat sendirian daripada sholat jamaah. Ada pula misalnya ketika dia sholat ke masjid, ada yaitu kasus yang dimana sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid, juga ada. Ketika di rumah tidak ada yang ngimami, sedangkan di masjid sudah banyak orang dan bahkan sudah ada imamnya dan sebagainya. Maka lebih bagus ngimami di rumah kalau memang mampu sama ibunya atau sama istrinya atau sama anaknya yang muda dan sebagainya. Karena di masjid sudah banyak dan sebagainya. Kalau tidak mampu atau tidak ada atau tidak mungkin di rumah tidak mampu ngimami misalnya dan sebagainya, maka dua-duanya disunahkan sholat di masjid. Nah, itu ada beberapa kasus. Nah, kita akan membahas yang selanjutnya, yang berikutnya adalah ini tadi ya, kita sepakati bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan, sangat dikukuhkan. Dan pahalanya dalam riwayat 25 derajat lebih utama, dalam riwayat lain 27 derajat. Dan ini yang paling masyhur, yang masyhur. Nah, dari sini maka kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalnya Ustadz kan kita kan kebetulan ketemuan atau salah anggap aja ketemuan lah, nggak usah basa-basi gitu. Saudara ketemu besar. Iya, anggap saja ketemuan. Tapi ini sebenarnya ya tidak diperbolehkan tadi. Tapi ini dia kasusnya adalah sholat berjamaah berdua.
menuju prahalal kalau bahasanya. Untuk apa namanya simulasi nanti kalau sudah halal gitu atau bahasanya apalah ya biar simulasi dikira romantis dan sebagainya. Nah yang kedua adalah membahas tentang bagaimana seorang sebenarnya dalam Islam itu apakah ada Ustadz pacaran yang Islami. Ya, sebenarnya itu adalah ya banyak kedok saja ya atau katakanlah hanya nama saja, tidak ada pacaran yang Islami. Bagaimana mau pacaran Islami? Ibaratnya beda sama nadhor. Nadhor itu kan melihat sekali untuk tujuan mengkhitbah, melamar atau melamar untuk tujuan menikah. Diperbolehkan nadhor kalau itu. Nadhor itu yang melihat sekali, boleh melihat wajahnya dan kedua tangannya. Cukup itu saja. Dan itu bagi orang yang apa ya, yang ahli atau apa sudah cukup melihat wajah dan tangannya itu sudah mewakili semuanya gitu. Hanya itu saja. Nah, kalau segi pacaran berarti kan lama. Nah, pacaran kan berarti kan lama. Jadi ya tidak ada yang kata-kata Islami gitu loh. Nah, pacaran yang Islami pakai kerudung apa tapi ya ketemuan. Wah, pacaran yang Islami tapi sholat jamaah bareng kayak gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu. Bagaimana tahu hukumnya saat sholat berjamaah bareng sama pacarnya kan gitu, bareng sama pacarnya. Nah, kalau dalam hadis itu kan banyak ya. Kalau memang orang Islam itu sangat disuruh atau diwajibkan untuk yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujah wa yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun, yaitu menjaga pandangan dan sebagainya. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam atau memberikan peringatan, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna rajulun bimra'atin laisa ma'ahadhu mahramin minha fa inna thalithahuma asyaiton. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, imannya yang sempurna, maka jangan sampai layak luanna pakai non taukid, sungguh jangan berkholwah atau bersepian atau berduaan dengan perempuan yang tidak bersamaan dengan mahramnya. Nah, jadi tidak berduaan. Fa inna tsalitsahuma syaiton, karena yang ketiga adalah setan. Nah, ini kalau orang lain itu harus pakai mahram atau pakai, kalau dalam bahasa lain maka ini akan menjadi dalil ya. Berarti kalau ketemuan nanti ngajak adiknya boleh Ustadz. Nah, ini kan biasanya jadi dalil seperti itu. Karena kalau berduaan setan kan akhirnya yang ketiganya dikumpliti adik saya Ustadz ini. Dan sebagainya. Karena hadisnya kan tidak boleh berduaan gitu ya. Nah, di situ juga ada ancaman yang lain, yaitu apa? Terus ada banyak hadis ya, diantaranya yang tadi yang disebutkan tidak diperbolehkan kholwah. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa itu toh Ustadz, kholwah itu apa? Kholwah yang tidak diperbolehkan. Kholwat itu dari kata khola yakhlu, yaitu sepi. Jadi sepi itu berduaan. Jadi sepi itu berduaan. Kalau sebenarnya masih terjadi pertanyaan, kalau misalnya sholatnya ya memang berdua Ustaz, tapi di pinggir jalan raya, kan berarti tidak sepi gitu. Itu bagaimana hukumnya? Nah, itu bagaimana hukumnya? Ini nanti kita akan jawab ya, kita akan jawab ini. Nah, ini kan kita tahap dulu. Nah, jadi tadi kita tahu bahwa sholat jamaah sangat dianjurkan. Terus yang kedua, orang itu tidak diperbolehkan berduaan bersama perempuan dan sebagainya. Maka kita akan menjawab pertanyaan yang akan kita jawab, yaitu apa? Bagaimana Ustadz hukumnya sholat jamaah beserta atau imamnya itu laki-lakinya atau pacarnya, dia menjadi makmum. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Yang pertama, secara hukum ini kita akan membahas satu dulu. Kira-kira itu sholatnya sah atau tidak Ustadz? Atau hukumnya bagaimana dulu? Hukumnya yaitu adalah wayukrohu.
Memang hukumnya ini adalah makruh dalam kitab banyak ya, dalam kitab wa yukrahu ayyusalliyar rajul bimra'atin ajnabiyah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayyusalliyar rajul seseorang laki-laki bersolat bimra'atin ajnabiyah dengan perempuan lain yang tidak mahram. Ini umum, ini perempuan lain tidak mahram, tidak harus pacarnya ini. Kalau kita kan tadi pertanyaannya adalah pacar, secara lebih spesifik ini secara umum. Kalau ada orang laki-laki sholat sendirian bersama perempuan, satu face to face ini ya, satu single ini. Padahal dia tidak ada mahram dan sebagainya, itu hukumnya yang pertama adalah makruh. Nah, 5 ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaiton. Nah, ini hukumnya makruh. Makruhnya itu makruh apa? Nah, makruhnya itu kan ada makruh yang tanzih, ada juga makruh yang tahrim. Tanzih itu adalah makruh yang mendekati boleh dan makruh tahrim adalah makruh yang mendekati haram, keharaman. Nah, ketika dikuatkan dengan dari kitab yang lain, Imam Nawawi memberi penekanan bahwa wa in amma bi ajnabiyatin wa khala biha haruma dzalika alaihi wa alaiha. Jadi dalam keterangan yang lain Imam Nawawi mengatakan jika seseorang laki-laki menjadi imam bi ajnabiyatin dengan perempuan lain tanpa mahram, wa khala biha haruma dzalik, dan dia bersepian hanya berduaan saja bersama dengan perempuan tadi, maka haram bagi dia laki-laki tersebut dan bagi perempuan tersebut. Nah, sehingga dikatakan bahwa makruhnya itu makruh tahrim. Nah, makruh tahrim, jadi dia mendapatkan keharaman. Nah, mendapatkan keharaman di saat sholat imamnya pacarnya yang laki-laki, makmumnya pacarnya yang perempuan. Mendapatkan keharaman. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustadz, lalu sholatnya bagaimana hukumnya? Sah atau mengqadha, Ustadz? Nah, gitu. Sah atau mengqadha? Nah, secara kalau kita tadi membaca bahwa dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab tadi dikatakan wa yukrahu makruh. Nah, maka secara hukum, secara sah dan tidaknya sholat itu tidak ada yang membatalkan sholat. Tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat. Karena hal-hal yang membatalkan sholat yang jumlahnya ada buahnya, itu ada 14, ada yang malah 17, itu tidak ada yang mengatakan itu bermakmum atau berimam dengan non mahramnya. Tidak ada. Jadi yang guyu ngakak, gerak 3 kali, kurang bacaannya dan sebagainya. Nah, itu tidak ada, sehingga apa? Sehingga dikatakan bahwa sholatnya memang sah. Sholatnya sah, tapi dapat keharaman. Keharamannya itu karena apa? Karena dia telah melakukan, yaitu tadi, bersepian 2 orang. Nah, bersepian 2 orang sudah haram, cuman dia menjalankan sholatnya tetap sah. Nah, tapi mendapatkan keharaman yang dari sisi yang lain tadi. Dan ini banyak kasusnya. Kasus dalam sholat jamaah ada, yaitu sholat jamaah yang sah akan tetapi besertaan dengan keharaman. Contoh, sholat pas ketika dia sholat itu dengan sejadah temannya tanpa izin, gosop namanya. Kan nanti dikembalikan lagi. Jadi kalau memakai sesuatu punyanya orang lain tanpa izin nanti dikembalikan lagi, itu hukumnya namanya gosop. Kalau pakai sesuatu punya orang lain setelah itu tidak dikembalikan lagi, itu jenenge maling, sarikoh. Nanti sarikoh atau maling. Jadi, nah ini adalah dikembalikan lagi pakai sejadah temannya tanpa izin, kan gosop. Nah, dibuat untuk sholat. Apa hukumnya, Ustadz? Wong sholat kok malah nggawa barang sing haram, yaitu apa? Sejadah punya temannya tanpa izin. Maka hukumnya yaitu adalah sholatnya tetap sah, akan tetapi dapat sesi keharaman dari versi yaitu menggosok sejadahnya temannya.
Nah, jadi contoh misalnya bajunya temennya dipakai, jaketnya dipakai dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika dalam hal masalah ini tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat, tidak ada. Iya. Wong dia tetap jamaah berdua, tetap jamaah secara khusyuk, tanpa ada sesuatu yang membatalkan sholat. Tanpa ada sesuatu yang membatalkan sholat. Sehingga apa? Hukum sholatnya sah, tapi dapat keharaman dari versi dari awal. Dari awal dia ketemu, dari chattingan dulu malah dapat keharaman terus. Bukan kok pas ketika sholatnya itu, dari chattingan, dari janjian, dari ketemuan, sampai pas ketika sholat ini, sampai pas ketika ngomong versi islami, atau sampai pas ketika ngomong ini simulasi untuk nanti halal dan sebagainya, yaitu semuanya itu. Jadi ya seperti itu. Jadi secara hukum memang sah tanpa perlu mengqadha sholat. Tanpa perlu mengqadha sholat, mengulang sholat. Hukumnya sah sholatnya, tapi makruh. Makruh itu dalam artian makruh yang mendekati keharaman. Sehingga larangannya itu ya larangan kalau tolaban ghaira jazimin atau tolaban jaziman, atau makruh itu adalah atau nahyan ghaira jazimin, kurang daripada nahi, larangan, akan tetapi tidak begitu kuat. Tapi kalau tahrim itu sudah mendekati pada keharaman. Sudah haram dan tidak diperbolehkan. Kalau makruh itu masih boleh diperbolehkan, asalkan makruh tanzih, makruh yang diperbolehkan. Kalau makruh tahrim sudah mendekati haram, tidak diboleh dilakukan. Nah, seperti itu. Sehingga dalam kasus seperti ini, maka bagaimana hukumnya Ustadz sholat kalau posisi seperti ini? Kalau misalnya di masjid dua orang nggak ada yang lain, padahal dia ya nggak kenal ya, kenalnya pas di dalam masjid saja. Maka bagaimana? Lebih baik sholat sendirian daripada sholat berjamaah. Kenapa demikian? Lawang ada orang. Kenapa? Karena tidak dapat pahalanya sholat jamaah. Lawang ada orang sholat berjamaah, softnya tidak sesuai dengan aturan, itu saja pahala jamaah berkurang. Ada yang mengatakan pahala tafutu fadilatu sholatul jamaah. Jadi keutamaan sholat jenazah, sholat jamaahnya saja itu sudah berkurang. Itu orang yang melakukan makruh atau melakukan tidak sesuai sunnahnya, tuntunannya. Nah, ini orang yang melakukan haram melakukan sholat jamaah, itu apalagi tidak dapat pahalanya sholat jamaah. Nah, cuman hanya sholatnya masih tetap sah tanpa perlu mengqadha. Jadi ya tafutu fadilatu sholatil jamaah, jelas tafutu, jelas yaitu hilang fadilah sholat jamaahnya. Pahala 20 derajat jelas hilangnya. Cuman secara hukum adalah sah sholatnya karena tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi yang versi haramnya adalah dari segi mana? Dari segi yang haram tadi, yaitu berkholwa, berduaan dengan yang tidak mahramnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu bisa difahami. Semoga ya bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pada intinya ya mungkin lebih utama adalah sholat sendirian daripada berjamaah yang demikian. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya di kajian sore kali ini. Dan mudah-mudahan ini pembelajaran atau ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada yang mau bertanya bisa ya di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja via teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Oke Ustadz, satu pertanyaan tapi mohon maaf nanti jangan dijawab dulu Ustadz. Satu pertanyaan ini. Apa sih yang menjadi sebab keharaman dia melakukan sholat berjamaah, padahal tadi mohon maaf bahwa sholat berjamaah dianjurkan untuk itu sangat dianjurkan, sedangkan tadi ada berkholwat atau berdua-duaan itu kalau berkholwat berdua-duaan itu identik dengan adanya hal yang negatif.
Lah ini melakukan suatu kebaikan dan itu dianjurkan. Siapa tahu pengen mengenal lebih jauh lagi seorang laki-laki atau perempuannya, kalau semisal diajak untuk mengikuti hal kebaikan, itu kan biasanya ada pendekatannya agak lama. Sekarang itu pacaran itu ibaratkan pengen lebih jauh mengetahui sejauh mana sih kebaikan atau akhlak atau perilaku kedua belah pihak. Lah ini pertanyaan yang menyebabkan keharaman sholat berjamaah dengan pacar. Apakah mungkin jawabannya adalah fitnah atau mungkin yang lain? Tapi mohon maaf Ustaz, jangan dijawab dulu setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM. Silakan yang mau bertanya ya di WhatsApp-nya Radio Dais di kajian sore kali ini di 0821 33670.000 atau langsung saja melalui teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke Ustaz, sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa, tadi ada awalan pertanyaan untuk diskusi di kajian sore kali ini. Monggo Ustaz. Ya. Nah, jadi kita kan tadi sudah dari awal menjelaskan sangat disunahkan sholat jamaah, sangat disunahkan daripada sholat sendirian. Cuman dari situ setiap sesuatu itu juga pasti ada adabnya, ada aturannya. Ibarat sesuatu agar menjadi sah itu perlu pelengkap atau perlu yang harus dilengkapi. Nah, tapi pelengkap itu ada yang bagian daripada sholat, ada yang dari luar sholat. Iya. Ada yang dari bagian dari sesuatu itu tersebut, ada yang pelengkapnya itu dari luar. Nah, ketika dari dalam itu sendiri namanya syarat dan rukun. Iya. Rukun dan syarat-syaratnya. Nah, itulah dari dalam sesuatu. Nah, kalau dari luar, makanya kalau dari luar identiknya atau hasilnya adalah tidak menjadikan batalnya sesuatu tersebut. Akan tetapi akan menghalangi daripada
keutamaan dan sebagainya. Iya. Nah, diantaranya adalah seperti ini. Sebagaimana tadi sudah saya contohkan, sholat jamaah atau sholat itu bagus. Ketika syarat rukunnya terpenuhi maka sah. Cuman karena ada sesuatu dari luar, yaitu apa? Dia membawa sejadahnya orang lain, gosop. Nah, maka secara hukum karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun itu ya sah-sah saja. Cuman secara ada sesuatu yang aridhi kalau bahasa kitabnya atau bahasa Arabnya, sesuatu yang baru datang dan di situ adalah haram, maka disitulah yang akan terbentur dengan pahalanya. Bukan kok terbentur dengan sah dan tidaknya. Sebagaimana ketika sholat jamaah itu sangat disunahkan, sunnah muakkadah. Akan tetapi ada terbentur keharaman dari luar yang digabungkan dalam hal tersebut, yaitu berupa pacaran. Sehingga keharaman atau makruh tahrimnya daripada sholat jamaah itu tidak memandang itu sholat jamaahnya. Kalau sholat jamaahnya jamaah apakah sah? Tetap jamaahnya tetap sah. Sholatnya apakah juga sah? Tetap sah. Cuman apakah menghasilkan pahala? Tidak menghasilkan pahala. Karena apa? Karena dilakukan dengan membawa sesuatu dari luar yang itu adalah haram dimasukkan ke dalam hal tersebut, yaitu berupa sholat jamaah. Jadi sholat dari luarnya adalah apa? Sesuatu yang jelas haram, yaitu pacaran digabungkan dengan sesuatu tersebut, sehingga sesuatu tersebut masih tetap sah, masih tetap jadi, cuman akan menghilangkan fadilahnya. Nah, kenapa kok sesuatu tersebut menjadi haram? Karena tadi sudah disebutkan hadisnya, tapi dalam Al-Quran sudah lebih jelas, yaitu apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina, yaitu apa? Mendekati itu terus apakah harus melakukan atau apa tidak? Sesuatu yang akan menyebabkan hal kepada hal tersebut itu juga diharamkan. Contoh misal kita membeli contoh misalnya ya, membeli untuk sabu-sabu misalnya, membeli lem untuk nyabu misalnya. Sebenarnya kalau membeli lem untuk ngelem kertas itu boleh-boleh saja. Cuman kalau mau beli lem untuk dihirup nggih nyabu itu hukumnya haram. Sebagaimana kalau dalam fikih itu ya hukum membeli canggol atau membeli arit. Nah, itu hukumnya halal wong buat ngarit. Cuman kalau tujuannya adalah untuk cara orang atau baca orang, nah itu hukumnya menjadi haram. Jadi haramnya itu lil aridhi, sesuatu yang baru datang atau sesuatu yang tujuan itu menjadi tujuannya. Nah, dalam hal dalam hal kaidah usul fikih yaitu terkenal dengan saddu dzari'ah, yaitu menutup jalan menuju haram, menutup jalan menuju haram, atau dalam kaidah yang lebih populer lagi yaitu lil wasail hukmul maqasid. Setiap wasilah itu tergantung tujuannya. Nah, ketika ada itunya haram, maka hal yang menyebabkan semuanya itu akan menjadi haram. Ketika zina jelas haram, maka hal yang akan mendekati, akan menjadi, akan sampai, akan apa itu menjadi haram semuanya. Nah, itu di situ. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Jadi setiap wasilah itu tergantung tujuannya. Kok tujuannya itu adalah wajib, maka sesuatu yang akan membawa kepada wajib ya akan menjadi hukum wajib. Ya seperti itu. Ya. Ini ada yang telepon ini, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. 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 Halo. Itu lewat atau lewat FB ya. Ini ada pertanyaan lewat melalui FB, dibuka aja Mas ya. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Eyang. Ini kan saya kan kalau sholat itu bawahnya sholat isya gitu kan berarti kan 4 rakaat. Cuman saya kadang-kadang tuh karena saya punya yang baru sakit ya seperti ini di otak saya sudah ada apa istilahnya sudah nggak waras. Jadi kadang-kadang itu dua itu sudah salah. Jadi bagaimana caranya? Apakah mulai dari awal atau bagaimana? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang. Ya itu tadi Ustadz pertanyaannya yang masih ada kaitannya dengan bab sholat. Itu temanya kemarin tuh sebenarnya. Oke. Itu enggak apa-apa Ustadz, dijawab monggo Ustadz. Ya, jadi ada seseorang karena karena faktor umur sehingga sesuai dengan ingatannya. Nah, ketika ada orang itu sudah ingat sholat sudah alhamdulillah masya Allah. Masya Allah itu. Kalau sudah ingat, dikira sudah sholat terus kan malah juga repot juga. Nah di situ. Maka sama seperti halnya ketika seorang kelupaan. Nih dari sini kayaknya. Oke, kita angkat terlebih dahulu. Aja ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Pripun, Bu? Ada yang ditanyakan di kajian sore kali ini? Halo. Ini suaranya kecil banget, Bu. Iya. Iya. Mohon maaf, bisa diulangi Bu pertanyaannya? Intinya kata kuncinya tidak bisa didengar tadi. Ya mungkin nanti bisa melalui WhatsApp saja ya Bu, siapa tadi Bu Siti yang nelpon ya. Soalnya tadi ini karena lagi error ini telepon dari Radio Dais. Baik Ustadz, tadi dilanjut Ustadz jawab dari Manu tadi Eyang. Nah sama seperti halnya ketika seseorang sudah sholat atau belum sholat atau sudah sholat tapi dia lupa apakah saya sudah sholat atau belum. Nah ini seperti itu. Walaupun ini dalam keadaan tidak faktor usia ya atau ini dalam keadaan normal dulu ya. Maka bagaimana hukumnya? Selama dia yakin belum sholat maka kerjakan sholat. Nah, selama dia yakin belum sholat maka kerjakan sholat. Nah ya ada kasus juga yaitu apa kasusnya? Yaitu ada orang sudah sholat tapi lupa belum sholat. Nah, lupa belum sholat. Maka ketika seperti halnya kaidah yang sudah berjalan, yuk coba diangkatlah sini. Oke, kita angkat dengar aja. bareng-bareng. Nah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lagi error ini kayaknya Ustadz ini. Yeah. Udah melalui WA saja ya, yang mau boleh tanya monggo para pendengar diusikan melalui WA Radio Dais di 0821 336 70.000. Maka bagaimana sesuai dengan keyakinannya ketika dia sekarang sudah yakin sholat, akan tetapi adalah
Monggo dilanjut Ustaz. Akan tetapi adalah ragu apakah saya itu 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ketika dia hanya masih dalam posisi ragu, maka tidak perlu mengulangi atau tidak perlu menyempurnakan 2. Karena apa? Karena dia adalah sudah yakin sholat, akan tetapi hanya ragu. Ragunya saya itu sudah 4 rakaat atau 2 rakaat. Ini ragu loh ya posisi. Kecuali yakin loh saya itu sholat tadi 2 rakaat bener kok yakin, maka ya harus mengulang lagi, harus mengulang lagi. Nah, tapi kalau masih ragu terus ya, nanti kadang-kadang kan memang ada orang itu tipenya seperti itu. Godaan setan itu sudah wudu, Bermacam-macam. sudah wudu ragu kayak belum sempurna. Atau ada yang was-was padahal sudah habis air puluhan liter tapi seakan-akan masih belum sempurna dan sebagainya. Nah, sehingga tadi ya ketika faktor umur dan sebagainya, selama dia ragu tapi sudah yakin sholat, maka tidak perlu ngulangi, Bu. Ini ngambil pendapat yang lebih ringan, yang ini saja gitu. Selama dia sudah yakin sholat kok ragu apakah saya sholatnya tadi 2 rakaat atau 4 rakaat, maka nggak perlu ngulangi. Kecuali yakin loh ya, yakin jelas tadi baru 2 rakaat asli kok, ya berarti yang ngulangi lagi. Walaupun faktor usia ini, karena dalam hal sholat tidak tidak ada hubungannya dengan usia. Ketika dalam keingatannya normal, ya maka dia wajib sholat. Ketika seseorang faktor usia kok meyakini sudah sholat padahal belum, ya bagaimana lagi? Tetap sudah. Tetap sudah, karena ya seperti itu. Walaupun dikasih tahu orang lain kamu belum sholat, sudah gitu. Tadi ya sudah selesai. Kalau besoknya sudah sholat terus ngaku belum, ya berarti sholat lagi, kan seperti itu. Kan berarti sholat lagi karena kaitannya dengan apakah sudah sholat atau belum sholat. Kalau yang sekarang pertanyaannya kan dia sudah jelas sholat, cuman ragu dalam rakaat, sudah 4 atau baru 2. Maka kalau dalam posisi ragu seperti ini tidak perlu ngulangi sholat. Nah, karena al yakin la yuzalu bisyaki. Jadi yakin kalau dia sudah sholat isya dan sebagainya, terus ragu apakah 4 atau 2, nggak perlu dihiraukan keraguan seperti ini. Bisa saja memang ini adalah godaan setan memang melalui keraguan-keraguan seperti ini. Oke, itu. Mungkin yang ditanyakan Eyang tadi, kan dia tadi sudah 2 rakaat Ustaz. Terus dia itu selesai dan ingat kembali, apakah ditambah 2 rakaat saja atau mengulangi? Jadi kalau yakin tadi kan kalau ragu saya sudah 4 atau 2, nggak perlu mengulangi, nggak perlu yang lain-lain. Ternyata setelah 2 rakaat dia yakin bahwa sholatnya baru 2 rakaat. Padahal di posisi saat salam tadi masih ragu, gitu ya, masih sudah yakin kalau sudah selesai. Ternyata setelah itu ragu. Nah, sebenarnya ini posisinya ragu atau yakin seperti itu. Nah, yang kedua, kalau memang posisinya yakin bahwa baru 2 rakaat, posisinya ingatnya yakin setelah dzikir mungkin yakin kalau memang baru 2 rakaat, maka bagaimana yang dilakukannya? Yang dilakukannya selama dia belum menjalankan banyak aktivitas setelah salam yang dapat 2 rakaat tadi. Jadi ya masih posisi duduk, mungkin baru zikir sedikit sebentar, terus ingat bahwa baru 2 rakaat, maka langsung naik nambah 2 rakaat. Tapi kalau sudah aktivitas banyak, wis zikir, wis salaman karo wong, wis jagung ning arep masjid, rasan-rasan tuku brambang apa gas lagi angel maka yang ngulangi sholat. Karena sudah fasilnya itu, pemisahnya itu sudah banyak, maka yang ngulangi sholat dalam keadaan posisi yakin bahwa tadi baru 2 rakaat. Kalau ragu, mending pakai pendapat yang ragu, yaitu tanpa mengulangi sholatnya, yaitu tetap melanjutkan bahwa sholatnya adalah sah, walaupun memang benar 2 rakaat, tapi kan dia ragu saja, seperti itu. Oke, Ustadz, kita ke pokok materi Ustadz, kita nyambung ke materi lagi. Jadi kalau semisal
tadi memang ini kan hukum berpacaran sedang melakukan sholat. Kalau semisal tadi sudah melakukan sholat, terus ada jamaah lain, apakah hukum itu berubah? Yang tadinya itu makruh atau tahrim, terus ada jamaah yang lain mengikuti di belakang, apakah hukum itu berubah atau tetap dari awalnya tadi? Ya. Gimana Ustaz? Ya, jadi secara yang diharamkan dalam hal laki-laki dan perempuan itu adalah kholwah. Kholwah itu adalah berduaan. Iya. Nah, kalau sudah ada yang lain 3, 4 dan sebagainya, kenapa kok menjadi tidak haram? Ini tanpa jamaah lah ya, mesti di luar daripada jamaah. Contoh misal kebetulan ada dia ngobrol berdua misalnya ya. Terus tahu-tahu ada satu temannya lagi datang atau 2 atau 3 dan sebagainya. Maka bagaimana tadinya menjadi kholwat dia berduaan, ngobrol dan sebagainya, yang selanjutnya akan menjadi ya tidak kholwah. Dalam artian kenapa kok demikian? Karena memang alasan kalau dalam fikih kan menimbulkan fitnah. Atau bisa bahasa lain itharus syahwah, yaitu membangkitkan syahwat. Jadi menimbulkan fitnahnya adalah apa? Yaitu tadi perzinahan. Jadi ya sesuatu yang mendekati dan sebagainya, yaitu jatuhnya akan ke situ dan sebagainya. Nah, kalau ada orang lain itu akan paling tidak yaitu meredam daripada itu. Walaupun masih namanya kekasihnya ya masih ada itu ya, memang dan disitulah pacaran itu loh memang. Kenapa haram kan ya di situ gitu loh. Bukan ketika ada 3-4 orang ya temannya datang dan sebagainya, itu secara itharus syahwahnya lebih menurun pastinya. Nah, cuman loh kan walaupun menurun tapi kan saya masih fokus di situ Ustaz. Ya berarti memang itulah yang diharamkan gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam posisi jamaah misalnya berdua, nah itu sudah haram. Maka yang selanjutnya terus ternyata ada makmum lagi 2 lagi, entah itu perempuan atau bahkan laki-laki ikut jamaah misalnya. Maka bagaimana? Apakah dia, pertanyaannya sholatnya tetap sah? Makruh tetap makruh. Maka apakah mendapatkan fadilahnya jamaah Ustadz? Karena dari awal sudah dirusak dengan keharaman. Ya menurut saya ya ini ya, setelah itu ya memang kalau dalam fikih sebenarnya tidak boleh menurut saya, yaitu tetap hilang fadilahnya jamaah. Hilang fadilahnya jamaah sebagaimana ketika dia menyendiri dalam shaf. Nengguri dhewe sofe ngarepe urung patek kebak. Maka fadilahnya jamaah saja dengan melakukan makruh yang tidak haram itu loh ya, menyendiri dalam shaf itu sudah menghilangkan fadilah jamaah. Ini menghilangkan fadilahnya bukan pakai makruh tapi pakai haram. Itu pakai haram. Maka ya tetap tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Oke. Yang tidak mendapatkan fadilah itu adalah mereka yang statusnya mohon maaf pacar, tapi bagi mereka makmum yang lain tetap mendapatkan pahala. Tetap mendapatkan pahala. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih jawabannya tadi. Ini ada pertanyaan dari pendengar ini Ustadz. Ini kayaknya kita tambah waktu ini, tidak apa-apa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi jenengan menjelaskan tentang melihat tangan dan wajah calon istri bisa mengetahui semuanya. Itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya, itu jadi bagi orang-orang yang ahli. Ya, bukan. Jadi kalau dalam ilmu orang itu bisa ilmu firosah misalnya ya. Makanya kalau ilmu kiro-kiro. Ilmu firosah. Jadi kalau Imam Syafi'i berkata atau dalam hadis ya kalau tidak salah dikatakan yaitu hendaklah kalian takut dengan firosatal mukmin. Jadi firasatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin dekat dengan Allah itu firasatnya medeni. Firasat itu ya kalau dalam ilmu sekarang kita sederhanakan dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologis yaitu apa? Ilmu psikologi itu apa? Ketika kita ngobrol misalnya, apakah dia tertarik dengan kita? Itu tahu dari gimik wajahnya, dari gestur tangannya, atau dari pandangan matanya, itu tahu. Nah, dari situlah itu menandakan kalau misalnya kita ngomong kok dia nyaman, dia itu loss semuanya.
Cuman kalau kita ngomong kok dia merem-merem terus atau menjauh pandangannya, melepaskan pandangan terus ngadep lagi. Nah, itu tanda bahwa itu dia sedang tidak mau diajak ngobrol. Atau ketika kita ngajak ngobrol kok dia malahan lebih asik main HP misalnya atau apa. Itu tanda kalau dia memang tidak tertarik, tidak minat ngobrol dengan kamu. Nah, itu adalah diantara ilmu psikologi. Nah, dari sini juga ada ilmu firasat, ilmu psikologi atau ilmu apa ya? Ilmu terawangan kalau dalam ilmu gaib ya. Ilmu sarjana alam gaib, SAG dan sebagainya. Nah, yaitu apa? Kalau dalam hal ini seperti ini tadi boleh nadhor tapi wajah dan kedua tangan, kedua telapak tangan. Dari situ akan menandakan kalau wajahnya begini maka akan begini. Dan itu dikasih penjelasan kalau dalam fikih-fikih sing serontok-serontok yang serontok-serontok vulgar. Contoh, ketika bibirnya lebar maka menunjukkan juga lebar. Ketika bibirnya tebal maka menunjukkan juga ketebalan ketebalannya dan sebagainya. Ketika matanya sipit atau apa menunjukkan syahwatnya kencang misalnya dan sebagainya. Nah, itu dari situ. Begitu juga tangan. Kalau dalam tangan alasannya adalah ketika tangannya halus maka juga akan menunjukkan berarti badannya juga halus. Nah, seperti itu. Atau mungkin kakinya halus seperti amplas, seperti kaca, berarti ya seluruh tubuhnya bisa dianukan dengan berarti halusnya. Nah, itu di situ. Jadi itu ilmu wong tua, ilmu dewasa itu. Baik, terima kasih Ustadz. Pada dasarnya di kajian sore kali ini adalah benang merahnya adalah tentang pacaran itu, karena pacaran itu memang dalam Islam tidak ada Ustadz ya. Tidak ada, sehingga ketika pacaran melakukan hal kebaikan pun akan jadi hukumi dengan makruh atau haram itu tadi. Sama seperti ya, bukan hanya di sholat, mungkin di pengajian. Artinya sholat saja dihukumi seperti itu, apalagi ibadah-ibadah yang lain semisal yang baik saja pun kan dimakruhkan atau ditahrimkan. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak atas kajian sore kali ini yang telah memberikan penjelasan di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada para pendengar dan pemirsa yang tadi sudah menghubungi di nomor kami ya, karena ada trouble sedikit mungkin dari teleponnya ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan besok kita jumpa lagi dan akan baik lagi, akan diperbaiki lagi di telepon di kajian sore kali ini. Untuk itu Ustadz minta doanya agar kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'il. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa la yastajab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.